Bab 481. Membentuk dendam. Ayahnya. Pemuda itu terkejut. Setelah pulih, pemuda itu tiba-tiba menjadi marah. Dengan suara, wush, pedang panjang muncul di tangannya. Pedang itu menunjuk langsung ke warrior Yang. Dia berkata dengan tegas, "Bocah, tidak peduli siapa kamu, karena apa yang kamu katakan, kamu dan kerabatmu, singkatnya, semua orang yang memiliki hubungan denganmu akan mati. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena menghinaku, Benikin." Warrior yang bahkan tidak melihat ke arah pria bernama Marco Y itu. Setelah menurunkan Feroding, dia berkata, "Aku membunuhnya, seharusnya tidak apa-apa, kan? Sebenarnya, dia bukan orang yang haus darah, tapi banyak waktu, dia harus membunuh seseorang." Ketika pria itu melihatnya membawa Feroding sebelumnya, pria itu memiliki niat membunuh di matanya. Warrior yang tidak bodoh, tentu saja dia tahu mengapa orang ini memiliki niat untuk membunuhnya, tidak lebih karena Feroding. Dia dan Feroding tidak melakukan apa-apa, tetapi dia tidak ingin menjelaskan, karena itu tidak lebih dari penghinaan yang dilakukan sendiri. Mengapa dia harus menjelaskan? Siapa orang di depannya ini? Kenapa dia harus menjelaskan? Selain itu, penjelasan tidak berguna. Dunia berbicara dengan tinju. Karena pihak lain sudah ingin membunuhnya, tentu saja dia tidak akan sopan kepada pihak lain. Alasan mengapa dia tidak membunuh lawan secara langsung adalah karena menghormati Feroding. Mendengar apa yang dikatakan warrior Yang, Feroding hendak berbicara, tetapi Benikin balas tertawa dan berkata, "Bunuh aku. Haha. Lucu, di laut ribuan iblis ini, bisa-bisanya ada yang ingin membunuhku. Oke, ayo, aku berdiri di sini. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, kamu adalah cucuku." Warrior yang mengangkat bahu kepada Feroding, menghela napas dengan suara rendah, lalu berjalan di depan Benikin dan menamparkan Benikin dengan tangannya. Dengan plak, pipi kanan Benikin tiba-tiba memerah. Benikin tetap di tempatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sepupu yang lembut dan sopan di depannya akan memukulnya di depan orang luar. Untuk sementara, kepalanya sedikit bingung. "Minta maaf kepada Tuan Muda Yang," Feroding berkata dengan sungguh-sungguh. "Kamu memukulku." Wajah Benikin berubah cemberut sesaat, dan dia meraung histeris, "Kamu memukulku untuk seorang pria, Fero. Aku memiliki kontrak pernikahan denganmu, kamu memukul tunanganmu untuk seorang pria, kamu." Plak. Feroding menamparkan wajah Benikin lagi, menyebabkan suara Benikin berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, lelaki tua dan gadis muda di samping datang di sebelah Benikin. Melihat pipi kanan Benikin yang memerah, gadis itu tiba-tiba menjadi marah, memelototi Feroding, dan berkata, Kakakku sudah sia-sia menyukaimu. Kamu memukulnya demi seorang pria dan memintanya untuk meminta maaf. Kamu benar-benar mengecewakanku." Orang tua di samping juga mengerutkan kening, dan berkata, "Fero, kamu melakukan ini, apakah ada sesuatu?" Sebagai paman dari Feroding, dia melihat pertumbuhan Feroding dan mengenal Feroding dengan sangat baik. Dia tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Tapi Feroding melakukan ini di depan begitu banyak orang, dan terlalu keterlaluan karena tidak memberikan wajah sama sekali. Feroding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Demi bibiku, kamu berlutut dan meminta maaf. Aku bersedia membayar beberapa harga untuk menyelamatkan hidupmu." Dia telah menyelidiki warrior Yang dan memahami sifatnya. Kalau dijelaskan menggunakan kata-kata sebelumnya, pria ini adalah orang gila yang harus membalas dendam,
kejam, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Benikin memiliki niat membunuh terhadap warrior yang dan warrior yang memiliki niat membunuh terhadap Benikin. Perbedaannya adalah pria kedua dapat dengan mudah melenyapkan pria pertama. Dia memiliki beberapa penyesalan di hatinya, menyesal bahwa dia tidak segera menjelaskannya sebelumnya, tetapi dia juga tahu bahwa penjelasan itu sebenarnya tidak berguna. Pria selalu pelit dalam memperlakukan wanita. Dia tidak bisa membiarkan Benikin mati, bukan karena dia memiliki perasaan pada Benikin, tetapi karena ibu Benikin yang membesarkannya. Dia benar-benar tidak ingin membuat bibinya sedih. Ini adalah alasan utama mengapa dia menyetujui kontrak pernikahan dengan Benikin. Mendengar kata-kata Feroding, lelaki tua dan gadis itu sedikit terkejut, kemudian mata mereka tertuju pada warrior yang. Mereka berdua tidak bodoh, kata Feroding ini, pasti karena kultivator pedang di depannya. Apa asal-usul orang di depannya ini? Beraninya Feroding memberi begitu banyak perhatian dan ketakutan. Fero, jangan mencari alasan. Benikin memandang Feroding dengan muram, dan bertanya, memangnya kenapa kalau dia bahkan putra sulung dari keluarga super itu? Mungkinkah keluarga Ding dan keluarga Qin yang bergabung takut pada mereka? Alasan mengapa kamu melakukan ini adalah karena kamu jatuh cinta dengan wajah putih kecil ini, kan? Haha, aku sudah tahu sejak lama. Aku tahu kamu memandang rendahku. Aku juga tahu kamu setuju pada pernikahan ini karena ibuku. Hari ini kamu membawanya kembali, karena ingin menghancurkan kontrak pernikahan di antara kita, benar, kan? Sentuhan kekecewaan melintas di mata Feroding, berbalik untuk melihat warrior yang, dan berkata, Tuan muda yang, membunuhnya tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Sebaliknya, itu akan membawakan banyak masalah yang tidak perlu, kamu. Fero, diam. Pada saat ini, Benikin tiba-tiba berteriak, jangan membuatku malu. Aku ingin melihat bagaimana dia membunuhku. Berbicara tentang ini, Benikin berbalik untuk melihat warrior yang tersenyum muram, dan berkata, bukankah kamu mau membunuhku? Ayo, aku berdiri di sini, datanglah untuk membunuhku. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, atau tidak bisa membunuhku, ibumu adalah aku. Boom. Lampu merah meledak dari warrior yang dan langsung menyelimuti Benikin. Suara yang terakhir berhenti tiba-tiba, kakinya melunak dan dia berlutut langsung di tanah, matanya penuh warna horor. Dengan gerakan pergelangan tangan warrior yang, cahaya pedang menyala, mendekati Benikin. Pada saat ini, pria tua itu tiba-tiba muncul di depan Benikin. Pria tua itu menebas cahaya pedang dengan telapak tangan. Dengan boom, cahaya pedang menghilang, dan seberkas beberapa sentimeter muncul di telapak orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi. Bisa-bisanya dia terluka karena pendekar hitam alam spiritual. Jiwa pedang level 8, siapa kamu? Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, lelaki tua itu memahami tindakan dan kata-kata Feroding sebelumnya. Identitas orang di depannya jelas tidak sederhana, setidaknya dia jelas tidak lebih buruk dari keluarga Ding. Jika memahami jiwa pedang di usia yang begitu muda, apakah kekuatan di belakangnya bisa lebih buruk? Begitu warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, pedang membelah ruang muncul di tangannya. Ketika dia melihat ini, wajah Feroding sedikit berubah, dan sosoknya melintas. Dia berdiri di depan warrior yang baru saja akan berbicara. Pedang warrior yang menunjuk langsung ke tenggorokannya dan berkata, kalau kamu menghalangiku lagi, percaya atau tidak, aku juga akan membunuhmu. Ibunya adalah batas kesabarannya, siapapun yang menyentuhnya akan mati.
Vero Ding terkejut, dan saat ini dia merasakan hawa dingin naik dari lubuk hatinya. Melihat mata acuh tak acuh pria di depannya, dia tahu bahwa warrior yang tidak bercanda. Benar saja, seperti yang dikabarkan, karakternya kejam dan tanpa ampun. Namun, dia tidak bisa membiarkan Benikin mati di sini, meskipun dia juga ingin membunuh si idiot ini, Benikin. Tetapi Benikin tidak boleh mati, karena kalau tidak, bibinya pasti akan sedih. Tangan cantik Vero Ding bergerak sedikit, jimat melintas, kemudian cahaya biru menutupi Benikin, yang sedikit gemetar, dan tubuhnya perlahan memudar. Simbol teleportasi acak sesungguhnya. Haha, bukankah kamu ingin membunuhku? Ayo membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku, kan? Bajingan, apakah kamu tidak peduli dengan ibumu? Jangan khawatir, aku akan membunuhnya di depanmu suatu hari nanti. Haha. Pada saat lingkaran biru menghilang, suara gila Benikin datang. Mendengar itu, Vero Ding mengepalkan tinjunya dan matanya penuh amarah. Benikin ini benar-benar idiot. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menamparkan wajah Benikin. Jika bukan karena putra bibinya, dia akan membunuh orang idiot ini. Warrior yang memiliki wajah yang tenang dan mata yang tenang, seolah-olah dia belum pernah mendengar kata-kata Benikin. Tetapi Vero Ding merasa semakin tidak nyaman di hatinya, tetapi untungnya, warrior yang tidak melakukan apa-apa, mungkin karena menghormatinya. Namun, saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin. Warrior yang tidak basa-basi, dengan sedikit kekuatan tangan, pedang membelah ruang itu menembus alis Vero Ding dan matanya tiba-tiba melebar. Dia benar-benar membunuhnya. Saat pedang membelah ruang berjarak kurang dari setengah inci dari alis Vero Ding, tiba-tiba muncul cahaya hijau dari tubuh Vero Ding. Dengan ayunan pedang membelah ruang warrior yang, cahaya hijau pada tubuh Vero Ding menghilang dalam sekejap, dan hampir runtuh langsung ke tanah di bawah tekanan jiwa pedang. Warrior yang tidak ragu-ragu, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang membelah ruang itu membawa cahaya pedang untuk menembus alis Vero Ding. Penjara ruang. Pada saat ini, lelaki tua di samping akhirnya sadar kembali. Melihat warrior yang hendak membunuh Vero Ding, lelaki tua itu ketakutan dan segera menunjukkan kekuatan supernatural luar angkasa. Pedang membelah ruang warrior yang berhenti di tempat lagi. Warrior yang mengedipkan mata ganas, memutar tangan kanannya, dan jiwa pedang melonjak. Dengan ledakan, penjara ruang lelaki tua itu hancur seketika. Orang tua itu terkejut, sebelum dia sempat memikirkannya, tangan kanannya memutar telapak tangannya, dan dia menabrak warrior yang menyipitkan matanya sedikit, sambil memegang pedang membelah ruangnya, dia menebas ke arah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan memukul perut Vero Ding dengan tendangan tajam. Brok! Vero Ding melengkungkan tubuhnya dan terbang langsung puluhan meter jauhnya. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Vero Ding. Duk! Warrior yang memukul telapak tangan lelaki tua itu dengan pedang membelah ruang. Dengan teriakan, pedang membelah ruang melewati telapak tangan lelaki tua itu, dan setengah dari telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba terbang keluar dengan darah. Senjata Dao, jiwa pedang, siapa kamu? Orang tua itu ngeri. Kali ini, lelaki tua itu benar-benar terkejut. Di usia yang masih muda, warrior yang tidak hanya memiliki senjata Dao, tetapi juga memahami jiwa pedang. Orang ini jelas bukan orang biasa. Benikin itu sangat bodoh sehingga dia memprovokasi musuh yang begitu kuat untuk keluarga Ding dan Qin. Warrior yang tidak berbicara omong kosong.
Energi hitam mengalir ke pedang membelah ruang dan pedang membelah ruang itu tiba-tiba mengeluarkan suara pedang. Warrior yang juga memegang pedang membelah ruang dengan tangan kirinya. Saat berikutnya warrior yang membanting di depannya. Orang tua itu bingung. Setelah beberapa saat, mata orang tua itu menyusut dengan keras dan bulu kuduknya berdiri. Bersambung.